buka rekening, Kak? Iya. Di cewek ngapain? Buka rekening online sekarang lebih mudah, tinggal selfie dan rekening pun jadi. Download ah. Bank Syariah Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjut ke grup berikutnya tanpa roda putar lagi karena ini kan 2 grup terakhir, yaitu kepada grup Asetek. Silakan. Oke, izin share screen ya, Kak. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Aceh dan kami mengusung tema tentang edutech. Dan judul dari aplikasi kami adalah SEDU, yaitu Syariah Economic Education. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Abi Cakra sebagai hacker, dan teman saya yaitu Azam Muhyiddin Firdaus sebagai hipster, kemudian Darus Setiawan dan Muhammad Sakti sebagai hustler. Oke. Pertama yaitu project introduction. Nah, apa sih SEDU? SEDU adalah platform edukasi dan sertifikasi yang kontennya berbasis ekonomi syariah. Nah, jadi SEDU ini atau Syariah Economic Education ini akan membantu meningkatkan pemahaman akan ekonomi syariah khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu juga umat Islam juga dapat terbantu dalam pengembangan skillnya, upskill dan reskill dengan program sertifikasi pelatihan dan workshop. Kemudian visi dan misi dari kami adalah yaitu menjadikan teknologi sebagai solusi peningkatan pemahaman akan ekonomi syariah dan skill kompetensi umat Islam. Misi dari kami yaitu ada 3. Yang pertama, mendukung program pemerintah Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia dengan meningkatkan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, menghadirkan konten edukasi ekonomi berbasis syariah yang berkualitas, yang tentu saja diisi oleh para ahlinya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan skill kompetensi umat Islam dengan sertifikasi, pelatihan, dan workshop profession dan bisnis. Masalahnya sekarang adalah indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia hanya 16,3%. Artinya ini menurut sumber survei Bank Indonesia ya. Jadi 16 dari 100 orang muslim di Indonesia yang dari 100 orang muslim itu hanya 16 orang yang paham dan menerapkan ekonomi syariah. Nah, jadi masih tingginya praktek yang melanggar syariah berakibat pada kemunduran umat. Oleh karena itu ya, literasi ekonomi syariah Indonesia masih sangat rendah, membuat kami menghadirkan solusi dengan SEDU ini. Kami bertujuan untuk mengedukasi dan mengangkat perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi syariah melalui teknologi edukasi. Nah, selanjutnya untuk penjelasan solusi saya akan menyerahkan kepada teman saya yaitu Azam Muhyiddin Firdaus. Ya, untuk pada tahapan solusi ini, pada bagian ini kami bertujuan untuk edukasi dan mengangkat perekonomian khususnya Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui sebuah teknologi yaitu bidang. Lalu pada stadium general juga mengadakan kajian wajib yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman umat Islam terkait bidang ekonomi syariah dan bidang lainnya dari pakar-pakar yang diundang untuk memaparkan ide
pengalaman, konsep, dan wawasan melalui kuliah umum. Lalu solusi ini juga terdapat kursus. Kami juga menyediakan kursus, metode kursus sebagai bahan pengajaran kami tentang ekonomi syariah dan berisi modul, video, dan test for certification. Nah, untuk modul berisi tentang konten-konten yang terkait dengan kursus yang diikutinya, lalu video seperti modul, namun bedanya ini mungkin berbasis video, lalu yang for certification untuk mendapatkan sertifikat ketika sudah menyelesaikan kursus tersebut yang telah diikutinya. Lalu pada pelatihan dan sertifikasi, nah untuk pelatihan ini kita mengadakan 2 pelatihan, yaitu pelatihan fikih muamalah dan pelatihan bisnis. Nah, untuk sertifikasi profesi dan standar mutu sama kayak sertifikasi yang tadi, kursus supaya mendapatkan sertifikat ketika menyelesaikan kursus tersebut. Lalu yang lain-lain, nah kita juga mengadakan forum diskusi untuk media diskusi online yang dapat diakses tanpa terkecuali tentang ekonomi syariah. Dan artikel ini juga berisi tentang ekonomi syariah dan bebas untuk dibaca secara gratis. Nah, ini mungkin gambaran singkat tampilan dari aplikasi Sedu. Untuk tahapan monetisasi, saya kembalikan kepada Mas Abiu, mungkin bisa. Oke, dan untuk monetization plan silakan untuk Kadaru Setiawan untuk memaparkan monetization plan. Oke, mungkin sepertinya terkendala sinyal ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi, sudah ya? Enggak? Mohon maaf Kak, sepertinya suaranya kurang jelas. Oke, saya lanjut saja, mempersingkat waktunya semakin sempit ya. Monetization plan ini kita ada beberapa ya. Pertama ada kunjungan website, kemudian viewer YouTube channel. Nah, kalau viewer YouTube channel ini, jadi dalam satu konten itu kan berisi modul ya. Modul itu berupa ada artikel dan video. Nah, video ini kita memanfaatkan platform YouTube yang nanti istilah teknisnya itu bisa di iframe ya di dalam website kita. Tapi tentu saja video tersebut sudah di private, artinya yang bisa mengakses hanyalah yang sudah mendaftar kursus tersebut. Oke, kemudian ada apply course, apply workshop, dan apply sertifikasi. Kemudian rincian subscriber konten. Di sini bagi para pengguna ya yang melakukan subscribe atau membayar konten kami, untuk
partner gitu ya. Partner itu sebagai konten kreator. Nah, 75%-nya untuk konten kreator dan 25% untuk kita sebagai sedu. Kemudian rincian subscribe for partner, nah, misalnya seperti lembaga sertifikasi lainnya ya, lembaga sertifikasi gitu, mungkin kita akan bekerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi dan kita untuk membaginya itu 75% untuk mereka, itu partner kita, dan 25% untuk sedu. Nah, berikut adalah bisnis model Canva kita. Nah, mempersingkat itu saya lanjut. Perbedaannya, jadi yang dihadirkan ini konten di Sedu yang berkualitas. Kemudian konten yang sudah terverifikasi. Ini maksudnya ini ya, pengisi konten ini sudah kita verifikasi. Nah, jadi memang yang konten kreator yang ada di Sedu ini memang sudah benar-benar kita verifikasi, artinya sudah teruji gitu ya. Dan kemudian jadwal belajar yang fleksibel. Jadwal belajar yang fleksibel ini artinya setiap pengguna itu bebas ya mengakses materi dari kita gitu, tanpa terbatas oleh waktu. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, itu saja. Saya Abi Cakra, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penjurian. Kita mulai dari Bapak Muhammad Quraisy. Kepada Bapak disilakan. Mungkin break dulu ya, lagi azan. Oke. Oh ya, baik. Kita break dulu ya para kakak panitia. Oke, mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya. Untuk yang share screen, boleh dimatikan dulu ya. Baik.
Terima kasih ya dari tim Aktek ya, Mas Azam dan Mas Abi dan Mas Azam dari Seidu ya platformnya, Syariah Education Platform. Jadi memang saya melihat untuk Syariah Education Platform ini, insya Allah kedepannya tetap ada marketnya ya untuk hal tersebut ya, terutama untuk pelatihan-pelatihan dan sertifikasi ya. Cuman memang ke depan harus dipikirkan bagaimana sertifikasi ini kerjasama berarti ya dengan berbagai macam stakeholder ya, komunitas mungkin, atau kedepannya pasti ya badan sertifikasi nasional ya, atau lembaga-lembaga sertifikasi lain yang authorized untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut. Tapi saya lihat memang marketnya memang ada, dan kemudian memang saya pernah mendengar langsung dari pihak SDM-nya di salah satu bank syariah, dan memang mohon maaf output dari fakultas-fakultas atau universitas yang seperti misalnya ekonomi syariah itu mereka artinya bukan mereka menganggap remeh, tapi mereka juga tetap berpikir bahwa daya analisisnya masih kurang. Jadi memang rata-rata seperti BSI, Syariah Indonesia, mereka punya corporate university sendiri. Jadi memang mereka melatih sendiri, mereka mengasah kemampuan skill keuangan saya dari para misalnya program OGP atau program-program MDP. Jadi memang ke depan saya lihat memang ada niche market ya untuk sertifikasi. Cuman memang ya pertanyaannya misalnya apa mau mengambil aplikasi ini ya, mendaftar di aplikasi platform Syariah Education Platform ya, tentu mungkin pasti harus di-endorse ya, atau mungkin kerjasama dengan misalnya stakeholder seperti masyarakat ekonomi syariah, atau mungkin lembaga-lembaga sertifikasi, BNSP dan lainnya. Mungkin ke depan itu yang harus dipikirkan ya, Mas. Ya. Good luck. Insya Allah sukses sama platformnya. Ya, mungkin itu dari saya, Mas. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut kepada Bapak Jamaluddin Fikri. Silakan. Baik, Bapak. Oke. Nggak bisa ya, Pak? Oke, kepada Bapak Jamaluddin Fikri. Oke. Untuk Sorry. Tadi ada ini kalau program Baik, Pak. audio. Oke, jadi ini education platform lagi ya, banyak karena emang marketnya ada dan pemainnya kayak belum banyak. Terus dari sisi code aku lihat udah lumayan pakai Laravel ya. Mungkin ada alasan khusus kenapa pakai Laravel mungkin? Alasan utama adalah saya lebih menguasai ke Laravel ya. Kemudian waktu singkat, jadi memang saya lebih pertimbangan untuk gunakan Laravel saja. Oke. Nice. Laravel good. Mungkin ini karena video learning ya, basic pendidikan kalau aku lihat. Gimana caranya kalian ini mungkin suatu saat kan pasti ada pembajakan gitu ya, caranya kalian untuk lawan pembajakan dari konten video kalian gitu, atau menghindari atau nge-prevent atau gimana gitu kalau misalkan ada pembajakan di video dari kalian. Yes. Halo, cek suara, kedengaran? Kalau video biasanya kan dalam setiap video itu kan biasanya ada logo ya, logo membuat videonya, misalkan komunitas atau mungkin dari kita, mungkin kan video itu kita olah, kita berikan semacam logo kita, setidaknya logo dari Sedu atau mungkin nanti logo dari penyedia video asalnya, konten kreator tadi, seperti itu. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau depannya mungkin ada teknologi blockchain untuk memverifikasi ya, memproteksi hal itu ya. Walaupun sementara saat ini kan teknologi blockchain harus sampai ke gambar ya, seperti itu paling Pak gitu. Oke, berarti cara nge-print pakai logo gitu ya untuk yang sementara.
Ya, sementara itu tapi aja sih. oke, aku cukup bagus. Mungkin lanjut juri yang lain. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut kepada Bapak Nofrizal Syam. Silakan Pak. Oke, aku singkat aja teman-teman arsitek karena udah juga kan. Aku cuma mau mungkin agak similar tadi ya. Apa sebenarnya kalau teman-teman aset ini mau jadi education platform atau apapun itu gitu ya. Ini kan saya contohkan sebagai nasi goreng gitu. Nah, teman-teman ini mau nasi gorengnya tuh yang kayak gitu. Kalau boleh tahu. Jadi educate-nya ini yang kayak gimana? Which one gitu loh? What makes you unique? And then apa yang yang bisa make you menonjol daripada yang lain. Itu aja sih. Aku dapat banget tadi soalnya. Kalau kita arsitek itu modelnya seperti kayak skill academy ya, skill academy dari ruang guru gitu ya, seperti itu. Tetapi memang karena tujuan endingnya ke sana gitu ya, karena kita melihat ternyata masyarakat Muslim, umat Muslim di Indonesia itu kan lumayan mayoritas ya, artinya ini menjadi sebuah tantangan atau tanda kedepannya lagi, misalnya 2045 itu bagaimana generasi Muslim ini ke depan, kan ya, kita harus meningkatkan skill-skill mereka gitu ya, terkait di bidang ekonomi atau mungkin bidang yang lain seperti itu. Nah, tujuan yang pertama kali memang kita pengen meningkatkan pemahaman literasi Islam yang biasanya mungkin kita cukup dalam studi general ya, di mana itu untuk ini aja, untuk menarik umat Muslim biar masuk ke dalam platform kami gitu ya, menjadi istilahnya tertarik untuk masuk ke dalam. Ketika sudah di dalam, mereka nanti funneling gitu. Kira-kira mereka itu orang pekerja, misalnya kalau pekerja berarti dia butuh skill. Nah, kita tawarkan tuh video-video yang meningkatkan skill mereka. Mereka itu pengusaha, berarti apa yang dibutuhkan oleh pengusaha? Misalkan sertifikasi halal, oke, kita tawarkan dalam bentuk pelatihan atau mungkin sertifikasi halal terkait produk-produk mereka, seperti itu. Jadi selling-nya adalah kita nanti dari setiap member yang masuk ke kita, mendaftar ke kita, nanti kita akan petakan itu apakah pekerja, apakah dia businessman, misalkan kita tawarkan kira-kira yang mereka butuhkan apa, seperti itu. Jadi lebih ke arah ya mesti peningkatan kualitas dan sumber daya manusia sih sebenarnya. Gitu aja sih Pak, mungkin. Personalized, berarti personalized education ya, atau personalized training gitu ya? Iya, benar. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak.